Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati di Mat 330304 Kalkulus Beubah Banyak. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan limit dan kekontinuan dari fungsi dua beubah atau lebih. Berawal dari ilustrasi, diberikan fungsi f(x, y) itu sama dengan sinus dari x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, dan gx, y itu sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya dibandingkan nilai f dan g untuk x dan y yang keduanya mendekati 0. Seperti yang disajikan dalam tabel 1 dan 2. Tabel 1 di sini berisikan nilai-nilai dari f(x, y) untuk x dan y-nya yang keduanya mendekati 0. Di mana untuk x mendekati 0 dari arah kiri itu berawal dari negatif 1, kemudian negatif 0,5, kemudian negatif 0,2. Sedangkan dari arah kanan, x itu didekati mulai dari 1, 0,5, dan 0,2. Sedangkan untuk y itu juga sama seperti x. Y di sini didekati dari arah atas dari arah atas yaitu dari 1, 0,5 sampai 0,2. Sedangkan dari bawah di sini didekati dari negatif 1, negatif 0,5 sampai negatif 0,2. Nah, berikut adalah nilai-nilai dari f di titik x, y yang di sini ditentukan untuk x dan y yang mendekati 0,0. Dapat diperhatikan bahwa untuk x dan y yang keduanya mendekati 0,0 seperti pada kolom di mana x-nya di sini sama dengan 0 dan y-nya itu sama dengan negatif 0,2, maka nilai f(x, y)-nya di sini adalah mendekati 1. Begitu juga untuk x-nya sama dengan negatif 0,2 dan y-nya di sini mendekati 0, maka nilai f(x, y)-nya itu juga mendekati 1. Dapat dilihat dari arah pendekatan yang lain juga. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari arah pendekatan manapun, maka untuk x dan y yang keduanya mendekati 0, maka nilai f(x, y)-nya di sini mendekati 1. Maka dapat dikatakan bahwa limit dari fungsi f(x, y) yaitu sinus x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x, y-nya mendekati 0,0, nilainya adalah mendekati 1. Berbeda dengan nilai dari gx, y untuk x dan y mendekati 0,0. Dapat dilihat di sini dari dua arah pendekatan saja Katakan saja untuk x-nya di sini mendekati 0, y-nya mendekati negatif 0,2, maka gx, y-nya mendekati negatif 1. Sedangkan untuk x-nya yang mendekati negatif 0,2 dan y-nya itu mendekati 0, maka nilai gx, y-nya di sini sama dengan 1. Dapat dilihat bahwa nilai gx, y untuk x dan y yang mendekati 0,0 dari dua arah pendekatan saja nilainya sudah berbeda. Maka di sini dapat dikatakan bahwa limit dari x kuadrat dikurangi y kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x, y mendekati 0,0 itu tidak ada. Atau nilai limitnya di sini tidak ada. Nah, selanjutnya di sini secara umum untuk limit fungsi dua beubah itu dinotasikan dalam bentuk limit dari fungsi f(x, y) untuk x, y mendekati AB itu sama dengan L, yang mengindikasikan bahwa nilai f(x, y) mendekati L untuk x, y mendekati AB di sepanjang pad di dalam domain F. Berikut diberikan definisi terkait dengan limit. Misalkan f adalah fungsi dua beubah yang terdefinisi pada domain D yang memuat sembarang titik dalam atau titik batas A, B di dalam R2. Limit f(x, y) untuk x, y mendekati AB adalah L dan dinotasikan limit dari f(x, y) untuk x, y mendekati AB itu sama dengan L.
Jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika X, Y itu anggota dari domain dan jarak antara titik X, Y dengan titik A, B berada di dalam radius delta, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk akar dari X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat itu lebih besar dari 0 kurang dari delta, maka jarak antara Fx, Y dengan titik L itu berada di dalam radius epsilon. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk harga mutlak Fx, Y dikurangi L itu kurang dari epsilon. Dari definisi ini diberikan ilustrasi seperti ini. Misalkan ini ya, lingkaran besar di sini, bentuk lingkaran ini adalah merupakan domain dari fungsi f, di mana domain di sini itu merupakan subset dari R2. Di sini diberikan titik A, B, ya, diberikan titik A, B dan titik X, Y yang berada di dalam domain. Nah, ketika X, Y-nya di sini mendekati AB dipetakan ke fungsi f, di sini ya, agar harga mutlak dari Fx, Y itu dikurangi L, itu kurang dari epsilon, atau nilai dari Fx, Y itu berada di dalam radius epsilon, maka harus dipilih jarak antara X, Y dengan titik A, B ini berada di dalam radius delta. Nah, dari definisi dan ilustrasi ini, maka di sini ada beberapa catatan penting terkait dengan limit fungsi dua berubah. Dari definisi dapat dijelaskan bahwa jarak antara Fx, Y dan L itu dibuat sangat kecil, di mana Fx, Y itu harus berada di dalam radius epsilon dengan cara membuat jarak antara X, Y dan A, B ini cukup kecil, tetapi tidak sama dengan 0. Kalau di dalam definisi ini diartikan sebagai dalam bentuk jarak antara X, Y dengan A, B. Berarti jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik itu dapat dituliskan dalam bentuk akar dari X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat. Cukup kecil tapi tidak sama dengan 0, berarti jaraknya di sini cukup kecil itu katakan saja berada di dalam radius delta. Tetapi tidak sama dengan 0, berarti jaraknya itu harus lebih besar dari 0. Maka dalam definisi dituliskan akar dari X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat itu harus lebih besar dari 0 kurang dari delta. Nah, selanjutnya di dalam definisi tersebut juga hanya mengacu jarak antara titik X, Y dengan A, B. Tidak mengacu pada arah pendekatan bagaimana X, Y itu mendekati A, B. Oleh karena itu, ya, jika limitnya ada, maka F itu harus mempunyai limit yang sama, tidak peduli bagaimana X, Y itu mendekati AB. Dari arah pendekatan manapun X, Y itu mendekati AB, kalau limitnya ada, maka nilai Fx, Y itu harus mendekati limit yang sama. Ya, kalau di sana mendekati limit yang sama, artinya apa? Artinya berarti jarak antara Fx, Y dengan nilai limitnya itu harus sangat kecil atau berada di dalam radius epsilon. Nah, kalau tidak seperti itu ya, jika kita dapat menemukan dua jalur pendekatan yang berbeda, di mana fungsi Fx, Y itu mempunyai nilai limit yang berbeda atau mempunyai nilai batas yang berbeda, maka nilai limit dari Fx, Y untuk X, Y mendekati AB itu dikatakan tidak ada, tidak mempunyai limit. Nah, di sini diberikan diberikan teorema bahwa jika Fx, Y itu mendekati A1 untuk X, Y mendekati AB sepanjang pad C1 dan Fx, Y mendekati L2 untuk X, Y mendekati AB sepanjang pad C2, di mana L1 itu tidak sama dengan L2,
maka limit dari fx, y untuk x, y mendekati AB itu tidak ada. Jadi untuk membuktikan bahwa limitnya itu tidak ada, maka cukup menemukan dua jalur pendekatan yang berbeda di mana nilai fungsinya atau nilai limitnya ini mempunyai nilai yang berbeda. Itu untuk membuktikan kalau limitnya tidak ada. Tetapi berbeda kalau untuk membuktikan nilai limit dari fungsi fx, y untuk x, y mendekati AB itu ada, maka harus kembali ke definisi. Bahwa kalau kita mengambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, kita harus dapat menemukan delta yang lebih besar dari 0, sehingga nanti berlaku jika jarak antara titik x, y dengan AB itu berada di dalam radius delta, maka akan berakibat bahwa jarak antara fx, y dengan titik L di sini berada di dalam radius epsilon. Untuk ilustrasi yang lebih jelas berdasarkan definisi limit, di sini diberikan domain dari fungsi f, di mana domain di sini merupakan subset dari R2, dan di sini ada dua titik, yaitu titik A, B dan titik X, Y yang berada di dalam domain f. Selanjutnya titik-titik ini dipetakan ke suatu fungsi f, ya. Dipetakan ke suatu fungsi f. Selanjutnya, kalau x, y di sini mendekati AB, ya. Kalau x, y di sini mendekati AB, maka f di sini, ya, dikatakan limitnya ada, maka f harus mendekati L. Berarti jarak antara fx, y dengan L ini harus berada di dalam radius epsilon. Nah, bagaimana agar jarak antara f dengan L di sini berada di dalam radius epsilon, berada di dalam jarak yang sangat kecil, ya. Berada di dalam jarak yang sangat kecil. Nah, agar jarak antara f dengan L ini sangat kecil, maka itu harus dibuat dengan cara apa? Dengan cara membuat jarak antara x, y dengan AB ini juga cukup kecil. Tetapi tidak boleh sama dengan 0. Nah, membuat jarak yang sangat cukup kecil ini ukurannya apa? Nah, ukurannya di sini jarak antara x, y dengan titik A, B ini harus berada di dalam radius delta. Harus berada di dalam radius delta. Delta ini juga bilangan yang kecil, ya. Bilangan yang kecil. Epsilon itu juga bilangan yang sangat kecil. Nah, nanti di dalam limit fungsi 2 berubah, intinya nanti adalah bagaimana kita bisa menemukan delta itu yang seperti apa, sehingga nanti berakibat ketika jaraknya antara x, y dengan AB ini berada di dalam radius delta, akan berakibat jarak antara titik f, x, y dengan titik L ini berada di dalam radius epsilon. Entah bagaimanapun caranya, pendekatan antara titik x, y ke A, B. Ya. Sebagai ilustrasi seperti ini. Kalau misalkan titik A, B, ya, kalau kita analogikan titik A, B ini adalah titik di mana perpustakaan itu berada, ya, atau koordinat perpustakaan itu berada. Dan titik x, y di sini adalah posisi suatu mahasiswa, ya. Jika mahasiswa itu mau menuju ke kampus, maka ada banyak jalan, ya. Ada banyak jalan mahasiswa itu menuju kampus. Katakan saja kalau ini adalah perpustakaan UNS dan mahasiswa itu berada di dalam radius delta, yaitu berada di dalam lingkungan UNS, maka mahasiswa itu dapat menuju ke perpustakaan itu melalui berbagai macam jalan, melalui berbagai macam arah pendekatan. Sebagai contoh, katakan kalau mahasiswa itu berada di MIPA, mungkin ada beberapa jalan yang dapat dilalui. Katakan saja ke perpustakaan pusat dengan melalui UPT Puskom. Maka mungkin jaraknya di situ bisa dikatakan lintasan dari mahasiswa menuju perpustakaan itu dapat dikatakan lintasan yang memenuhi suatu garis lurus Y sama dengan MX. Nah, ada juga kalau misalkan mahasiswa itu masih tetap berada di MIPA, ya, mau menuju ke perpustakaan,
bisa juga melalui, katakan saja dia melalui pertanian dulu, melalui fakultas pertanian baru menuju ke perpustakaan. Katakan saja lintasan yang dilalui itu adalah lintasan parabola yang memenuhi suatu fungsi kuadrat. Nah, begitu juga kalau misalkan mahasiswa itu mau melalui lintasan yang lain, boleh-boleh saja, asal di dalam radius delta, asalkan berada di dalam lingkungan Universitas 11 Maret. Nah, X, Y di sini, mahasiswa di sini dapat melalui, katakan saja, dari pertanian mau menuju ke teknik terlebih dahulu, menuju ke FEB dulu, baru menuju ke perpustakaan. Jadi, apapun lintasan mahasiswa itu menuju ke perpustakaan pusat, ya, apapun lintasannya, ya, asalkan dia berada di dalam radius delta, asalkan mahasiswa itu berada di dalam lingkungan UNS, maka nanti dikatakan limitnya ada itu jika nilai fungsi, ya, jarak antara fx, y dengan nilai fungsinya di sini diperoleh nilai fungsi yang sama, atau bisa juga dikatakan jarak antara fx, y dengan L ini sangat kecil atau berada di dalam radius epsilon. Dengan epsilon itu bilangan positif yang sangat kecil. Nah, demikian untuk ilustrasi dari definisi limit. Selanjutnya diberikan teorema substitusi di limit fungsi dua beubah. Yang pertama, ya, jika fx, y itu merupakan polinomial dalam x dan y, dengan fx, y di sini dituliskan dalam jumlahan atau sigma dari i sama dengan 0 sampai n, sigma dari j sama dengan 0 sampai dengan m, dari j ij dikalikan x pangkat i, y pangkat j. Jadi polinomial, kalau i-nya 0, j-nya 0, maka di sini diperoleh suatu konstanta. Jadi konstanta, fungsi konstan itu termasuk di dalam polinomial dengan i dan j-nya itu sama dengan 0. Begitu juga nanti di sini bisa berwujud fungsi linier, fungsi kuadrat, dan lain-lain. Fungsi yang pangkatnya 1, fungsi pangkat 2, sampai fungsi yang pangkatnya itu adalah perkalian antara x pangkat n dikalikan dengan y pangkat n. Itu yang dinamakan dengan polinomial dari x dan y. Nah, kalau fx, y itu adalah polinomial dalam x dan y, maka limit dari fx, y untuk x, y mendekati AB. Mohon maaf ya, ini seharusnya x, y mendekati AB itu sama dengan f, a, b. Teorema substitusi yang kedua yaitu jika fx, y itu sama dengan px, y dibagi dengan qx, y, di mana fx, y ini merupakan fungsi rasional dengan p dan q itu adalah polinomial dalam x dan y, maka limit dari fx, y untuk x, y mendekati AB ini juga masih keliru ya. Seharusnya di sini adalah a, b, maka nilai limitnya itu akan sama dengan p di titik a, b dibagi dengan q di titik a, b. Dengan syarat q, a, b itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi apapun ya, entah itu bilangan rasional, entah itu fungsi rasional, maka ada syarat di mana penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ini, diberikan contoh yang pertama untuk memahami definisi dari limit. Tunjukkan bahwa limit dari x kuadrat dikurangi y kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat itu tidak ada. Kalau secara numerik ya, di ilustrasi yang diberikan di bagian depan tadi, dapat dilihat kalau nilai x, y yang mendekati 0,0, maka nilai limitnya di sini tidak ada. Karena dari dua arah pendekatan di situ diperoleh nilai fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menunjukkan nilai limit itu tidak ada, kalau berdasarkan definisi, cukup dengan menunjukkan kalau ada dua lintasan yang berbeda, ya, ada dua lintasan yang berbeda yang dilalui untuk x, y itu mendekati AB. Nah, maka nilai limit dari fungsinya di sini juga berbeda.
ya. Kalau nilai limit dari fungsinya itu berbeda sepanjang lintasan yang berbeda, maka dikatakan limit itu tidak ada. Oleh karena itu, untuk menunjukkannya di sini diambil dua pet, ya. Diambil dua pet di mana x, y itu mendekati 0,6. Yang pertama, ya. Dimisalkan fx, y itu sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat. Pertama ini, x, y itu mendekati 0,0 di sepanjang sumbu x. Jadi didekati di sepanjang sumbu x. Kalau didekati di sepanjang sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Kalau y itu sama dengan 0, maka kalau kita substitusikan ke fungsinya, kita peroleh fx, 0 itu sama dengan 1 untuk semua x tidak sama dengan 0, ya. Y-nya yang sama dengan 0, tetapi x-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa nilai fx, y itu mendekati 1 untuk x, y mendekati 0,0 di sepanjang sumbu x. Selanjutnya yang kedua kita lihat untuk 0,0 didekati oleh x, y itu di sepanjang sumbu y. Kalau didekati di sepanjang sumbu y, maka kita peroleh x-nya sama dengan 0 dan f 0, y itu sama dengan negatif y kuadrat dibagi y kuadrat itu sama dengan negatif 1 untuk semua y tidak sama dengan 0. Sehingga di sepanjang sumbu y, fx, y-nya di sini mendekati negatif 1 untuk x, y mendekati 0,0 di sepanjang sumbu y. Dapat dilihat dari dua lintasan yang kita ambil, ya. 0,0 didekati x, y di sepanjang sumbu x dan 0,0 didekati x, y di sepanjang sumbu y ini memberikan nilai fungsi yang berbeda. Untuk yang di sepanjang sumbu x nilainya adalah 1, sedangkan di sepanjang sumbu y nilainya adalah negatif 1. Karena dari dua lintasan yang berbeda, nilai f-nya di sini memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai limit dari x kuadrat dikurangi y kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat itu tidak ada. Secara grafis nanti bisa dilihat di sini, ya. Kalau dari arah kanan sumbu x kita dekati dari arah kanan, maka nilai f-nya itu adalah sama dengan 1. Sedangkan kalau didekati dari sepanjang sumbu y, ya, f-nya di sini itu sama dengan negatif 1. Jelas di sini memberikan nilai yang berbeda dari dua lintasan yang berbeda. Maka dapat dikatakan kalau nilai limitnya itu tidak ada. Sedangkan untuk contoh yang kedua, ya, di sini diberikan fungsi fx, y itu sama dengan xy dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Diminta untuk menunjukkan apakah nilai limit untuk fx, y untuk x, y mendekati 0,0 itu ada. Nah, untuk melihat apakah nilai limitnya ada atau tidak, maka akan lebih mudah kalau kita membuktikan untuk nilai limitnya yang tidak ada. Kalau membuktikan untuk limit tidak ada, berarti kita mengambil lintasan yang berbeda. Kalau nilai fungsinya itu berbeda, berarti limitnya tidak ada. Ya. Sebagai contoh ini. Jika diambil, ya, x, y itu mendekati 0,0 di sepanjang sumbu x dengan y-nya itu sama dengan 0, ya. Maka di sini kita peroleh fx, y-nya di sini mendekati 0 di sepanjang sumbu x. Sedangkan di sepanjang sumbu y, ya, di sepanjang sumbu y untuk x-nya itu sama dengan 0, maka fx, y-nya di sini mendekati 0. Apakah dengan mengambil dua lintasan ini cukup untuk menyimpulkan kalau fx, y-nya di sini sama dengan 0 sehingga nilai limitnya ada? Nah, ini tidak cukup, ya. Tidak cukup, karena berdasarkan definisi, kita ambil dari lintasan manapun, ya, diambil dari lintasan manapun, bagaimana x, y itu mendekati 0,0, maka nilai limitnya itu harus sama. Nah, ini baru dua lintasan yang kita ambil. Nah,
Selanjutnya kita coba untuk ambil lintasan yang lain. Sebagai contoh, di sini ada hubungan antara X kali Y. Kalau ada hubungan antara X kali Y, sebagai contoh ini saya ambil lintasannya itu adalah X, Y mendekati 0,0 itu di sepanjang garis Y sama dengan X. Ya, kalau saya ambil pendekatan X, Y ke titik 0,0 itu adalah di sepanjang garis Y sama dengan X, maka di sini kita peroleh Fx, X itu sama dengan X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah X kuadrat, atau sama dengan setengah, ya. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa kalau X, Y itu mendekati 0,0 di sepanjang garis Y sama dengan X, maka nilai F-nya di sini mendekati setengah, ya. Berarti di sini ada lintasan, ya, di mana lintasan Y sama dengan X di sini, nilai limitnya di sini berbeda dengan ketika kita mengambil lintasannya itu adalah di sepanjang sumbu Y maupun di sepanjang sumbu X. Kalau ada nilai yang berbeda, maka dapat dipastikan bahwa nilai limit dari fungsi Fx, Y untuk X, Y mendekati 0,0 itu tidak ada. Selanjutnya untuk contoh yang nomor 3. Kita berikan untuk contoh yang ketiga. Caranya sama seperti pada contoh yang nomor 2 untuk menunjukkan apakah limit dari fungsi Fx, Y dengan Fx, Y itu sama dengan XY kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y pangkat 4 itu ada. Nah, mungkin akan lebih mudah untuk menunjukkan kalau nilai limitnya itu tidak ada. Kita menggunakan penyangkalnya. Jadi kalau diambil dua lintasannya berbeda, maka kalau nilai limitnya itu berbeda, maka dihasilkan nilai limit dari fungsi Fx, Y untuk X, Y mendekati 0,0 itu tidak ada. Cara yang sama, ya. Pilih di sini X, Y mendekati 0,0 di sepanjang sumbu X hingga diperoleh nilai Fx, Y yang mendekati 0. Dipilih untuk lintasan di sepanjang sumbu Y, di sini diperoleh nilai F-nya itu mendekati 0. Selanjutnya, karena di sini ada hubungan X sama dengan Y kuadrat. Kalau X sama dengan Y kuadrat, kita coba ambil lintasan yang berbeda. Katakan saja di sini diambil lintasan di sepanjang garis Y sama dengan MX. Kalau diambil lintasan X, Y mendekati 0,0 itu di sepanjang garis Y sama dengan MX, maka di sini kita peroleh hubungan Fx, Mx itu sama dengan M kuadrat kali X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat ditambah M pangkat 4 kali X pangkat 4. Selanjutnya keluarkan X kuadrat dan bagi antara pembilang dengan penyebut sehingga dapat disederhanakan menjadi bentuk M kuadrat X dibagi dengan 1 ditambah M pangkat 4 X kuadrat. Ya. Kalau X-nya mendekati 0, maka Y-nya sama dengan MX ini juga mendekati 0. Maka di sini kita peroleh untuk nilai limit di mana X-nya itu mendekati 0. Maka karena ini fungsi rasional, ya, fungsi rasional, karena penyebutnya di sini itu mendekati 0 untuk X sama dengan 0 dan penyebutnya itu mendekati 1 untuk X sama dengan 0, maka fungsi Fx, Y-nya di sini mendekati 0 untuk X, Y mendekati 0,0 di sepanjang garis Y sama dengan MX. Dari ketiga lintasan di sini dapat diambil bahwa nilai limitnya itu sama dengan 0. Tetapi tiga lintasan ini tidaklah cukup, ya. Tidaklah cukup untuk menyimpulkan bahwa nilai limit dari Fx, Y untuk X, Y mendekati 0,0 itu sama dengan 0. Maka kita perlu untuk cek yang lain. Ya, selanjutnya di sini dicek karena di sini ada perkalian antara X kali Y kuadrat, di sini dicoba untuk mendekati titik A, B dari titik X, Y itu di sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat. Parabola X sama dengan Y kuadrat itu adalah bentuk parabola yang menghadap ke kanan, ya, yang menghadap ke kanan. Kalau parabola Y sama dengan X kuadrat itu adalah parabola yang menghadap ke atas.
Tapi kalau di sini X sama dengan Y kuadrat adalah parabola yang menghadap ke kanan. Maka di sini diperoleh hubungan F Y kuadrat, Y, sehingga di sini diperoleh Y pangkat 4 dibagi 2 Y pangkat 4. Sehingga kita peroleh kalau X-nya mendekati 0, maka Y-nya juga mendekati 0. Karena di sini bentuk akhirnya adalah Y pangkat 4 dibagi 2 Y pangkat 4 ya. Kalau kita lakukan pembagian, maka di sini diperoleh suatu konstanta, yaitu sama dengan setengah. Maka untuk Y mendekati 0 dari suatu fungsi konstan sama dengan setengah, maka nilai Fx, Y-nya di sini mendekati setengah. Untuk X, Y mendekati 0,0 di sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat. Nah, karena ada lintasan yang berbeda dan menghasilkan nilai yang berbeda dari lintasan yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa limit dari fungsi Fx, Y dengan Fx, Y sama dengan Xy kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y pangkat 4 untuk X, Y mendekati 0,0 itu tidak ada. Nah, kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan dalam ruang dimensi 3, fungsi yang tidak mempunyai limit di titik X, Y mendekati 0,0 itu bentuk grafiknya itu tidak beraturan. Ya, grafiknya tidak beraturan. Kalau yang nilai limitnya ada, maka bentuk grafiknya di sini akan beraturan ya. Di sini dapat dilihat bahwa bentuknya di sini tidak beraturan untuk X, Y yang mendekati 0,0. Maka kalau secara grafis ini sudah dapat dilihat kalau nilai limitnya itu tidak ada di titik 0,0. Oke, nah sekarang untuk contoh yang keempat, contoh terakhir dari kasus limit, untuk membuktikan apakah limit dari 3x kuadrat Y per x kuadrat ditambah Y kuadrat itu ada. Kalau ada, tentukan nilai limitnya. Ya, kalau ada ditentukan nilai limitnya. Nah, pertama kita lakukan seperti contoh 1, 2, dan 3. Kita cek dulu di beberapa lintasan kira-kira akan menghasilkan nilai limit yang sama atau tidak. Untuk yang pertama, kalau kita ambil lintasan di mana X, Y itu mendekati 0,0 di sepanjang sumbu X ya. Silahkan kalian melakukan substitusi untuk Y sama dengan 0 ke fungsi Fx, Y, sehingga di sini akan diperoleh nilai Fx, Y yang mendekati 0 untuk X, Y mendekati 0,0. Begitu juga di sepanjang sumbu Y, di sepanjang garis Y sama dengan Mx, di sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat, di sini diperoleh nilai limit yang sama, yaitu nilai Fx, Y yang mendekati 0,0 untuk X, Y mendekati 0,0. Nah, kita coba yang kelima. Kalau tadi sudah dicoba untuk sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat, sekarang kita coba untuk parabola yang berbentuk Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau X, Y mendekati 0,0 itu di sepanjang parabola Y sama dengan X kuadrat, maka di sini diperoleh Fx, X kuadrat itu sama dengan 3X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat. Untuk X yang mendekati 0, maka penyebutnya di sini mendekati 0, sedangkan pembilangnya ini mendekati 0, kemudian penyebutnya di sini mendekati 1. Maka untuk X, Y yang mendekati 0,0 itu akan sama dengan 0 per 1. Jadi kita peroleh nilai Fx, Y itu mendekati 0 untuk X, Y mendekati 0,0 di sepanjang parabola Y sama dengan X kuadrat. Dari 5 lintasan ini dapat kita simpulkan sementara kalau nilai Fx, Y di sini mendekati 0 untuk X, Y yang mendekati 0,0. Nah, ini baru kesimpulan sementara ya. Jadi untuk membuktikan apakah benar kalau limit dari 3x kuadrat Y dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0 itu sama dengan 0, maka perlu kita kembalikan ke definisi. Definisinya apa? Ya, kembali ke epsilon delta tadi. Jadi ini, kalau diambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, jadi diambil bilangan
positif yang sangat kecil di mana epsilonnya lebih besar dari 0, di sini harus ditentukan delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga berlaku jarak antara x, y dengan titik 0,0 ini jarak antara x, y dengan titik 0,0 ini berada di dalam radius delta. Dan diingat kalau jarak antara dua titik, jarak antara x, y dengan titik 0,0 itu akan sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Berada di dalam radius delta, artinya apa? Akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ini lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Maka akan berakibat bahwa jarak antara fx, y atau jarak antara 3x kuadrat y per x kuadrat ditambah y kuadrat dengan 0 itu berada di dalam radius epsilon. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk harga mutlak dari 3x kuadrat y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari 0 itu kurang dari epsilon. Nah, bagaimana agar jarak antara fx, y dengan 0 ini berada dalam radius epsilon? Berarti kita harus mencari jarak antara titik x, y dengan titik 0,0 itu juga berada dalam radius delta. Nah, deltanya berapa yang memenuhi itu nanti yang akan kita tentukan. Nah, sekarang kita perhatikan dari jarak antara fx, y dengan L. L-nya di sini sama dengan 0. 3x kuadrat y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 0. Itu akan sama dengan 3x kuadrat y dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian di harga mutlakan. Ingat, kalau harga mutlak maka kalau x kuadrat dimutlakan dia akan tetap x kuadrat. Sehingga bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi bentuk 3x kuadrat dikalikan harga mutlak y dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari epsilon. Perlu kita perhatikan di sini, ada bentuk x kuadrat ya. Ada bentuk x kuadrat, ada bentuk y kuadrat. Apapun itu x anggota bilangan real, entah itu bilangan positif, bilangan negatif, ataupun bilangan rasional, baik untuk x dan y, kalau dalam bentuk x kuadrat, maka dia selalu lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh hubungan ini. X kuadrat itu selalu lebih kecil dari sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Karena x kuadrat itu adalah bilangan positif yang lebih besar dari sama dengan 0. Dan y kuadrat itu juga bilangan positif yang lebih besar dari sama dengan 0. Ya, sehingga di sini kita peroleh hubungan x kuadrat kurang dari sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, dari hubungan ini maka kita peroleh hubungan berikutnya, yaitu apa? Kalau x kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ini akan kurang dari sama dengan 1. Ya, akan kurang dari sama dengan 1. Oleh karena itu kembali ke jarak antara fx, y dengan L, yaitu jarak antara 3x kuadrat y per x kuadrat ditambah y kuadrat dengan 0. Sehingga yang kita sederhanakan tadi dalam bentuk 3x kuadrat kali harga mutlak y per x kuadrat ditambah y kuadrat. Karena hubungan ini ya, x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat itu kurang dari sama dengan 1, maka 3x kuadrat kali harga mutlak y dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ini akan kurang dari sama dengan 3 kali harga mutlak y kalikan 1 atau 3 kali harga mutlak y. Nah, 3 kali harga mutlak y ini akan sama dengan 3 kali akar y kuadrat. Ya. Nah, dari hubungan y kuadrat itu kurang dari sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, sama seperti bentuk x kuadrat dikurang dari sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, maka kalau akar dari y kuadrat itu pasti akan kurang dari sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Sehingga di sini 3 kali harga mutlak akar y itu akan kurang dari sama dengan 3 kali akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Ingat, akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat tadi itu adalah jarak antara titik x, y dengan titik 0,0. Nah, kalau jaraknya di sini sudah diketahui ya, nah sekarang kita tinggal memilih ya,
tinggal memilih delta itu seberapanya epsilon, sehingga nanti akan berakibat bahwa jarak antara titik fx, y dengan 0 itu kurang dari epsilon. Nah, dari sini dapat kita peroleh hubungan ini ya. 3 kali akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Supaya ini sama dengan epsilon, berarti 3 ini kan harus dikalikan dengan epsilon per 3. Iya atau tidak? Iya kan? Nah, selanjutnya maka di sini dipilih deltanya itu sama dengan epsilon per 3. Dan misalkan jarak antara x, y ditambah y kuadrat ini berada di dalam radius delta, maka di sini akan berakibat jarak antara fx, y dengan 0 ini akan kurang dari sama dengan 3 dikalikan harga mutlak x kuadrat ditambah y kuadrat, itu akan kurang dari 3 delta. Dan tadi sudah dipilih deltanya itu sama dengan epsilon per 3. Maka jarak antara 3x kuadrat y per x kuadrat ditambah y kuadrat dengan 0 ini akan kurang dari epsilon. Maka di sini jelas bahwa kalau kita mengambil deltanya sama dengan epsilon per 3, kalau dipilih deltanya itu sama dengan epsilon per 3, maka akan berakibat bahwa jarak antara fx, y dengan L, di mana L-nya ini sama dengan 0, akan berada di dalam radius epsilon. Sehingga berdasarkan definisi ini dapat kita simpulkan bahwa limit dari 3x kuadrat y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x, y mendekati 0,0 itu sama dengan 0. Jadi untuk membuktikan bahwa limit dari fungsi 2 peubah itu ada dan nilainya itu sama dengan 0 di sini. Di kasus ini nilainya sama dengan 0, maka harus kita kembalikan ke definisi. Tidak hanya sekedar mengambil beberapa lintasan, selanjutnya disimpulkan nilainya sama dengan 0. Tidak seperti itu. Tapi harus kita kembalikan ke definisi. Ke definisinya, di mana kalau diambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, itu terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika jarak antara titik x, y dengan titik AB itu berada dalam radius delta, maka akan berakibat bahwa jarak fx, y dengan titik L itu berada dalam radius epsilon. Nah, itu terkait dengan limit fungsi 2 peubah. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kekontinuan dari fungsi 2 peubah, ya. Di sini diberikan definisi bahwa fungsi 2 peubah f itu dikatakan kontinu di titik A, B jika nilai limit dari fx, y untuk x, y mendekati AB. Ini saya salah tulis lagi ya. Seharusnya di sini mendekati A, B itu harus sama dengan f A, B. Jadi fungsi f dikatakan kontinu di AB itu jika nilai limit itu sama dengan nilai fungsi. Definisi ini sama seperti waktu membahas kekontinuan dari fungsi f1 peubah. Sama ya. Jadi syarat fungsi itu kontinu di AB itu nilai limit di titik x, y mendekati AB itu harus sama dengan nilai fungsinya. Ya. Dapat dikatakan di sini bahwa f kontinu di D jika f itu kontinu di setiap titik A, B anggota D. Waktu belajar fungsi 1 peubah ini juga dipelajari. Ada yang dinamakan dengan f kontinu di mana-mana atau f kontinu di R. Kalau di fungsi 1 peubah ya, f kontinu di R jika f itu kontinu di setiap titik X anggota R ya. Kalau di fungsi 2 peubah ya, f itu dikatakan kontinu di mana-mana di R2, maka haruslah f itu kontinu di setiap titik x, y mendekati AB di sepanjang domain R2. Nah, berdasarkan teorema substitusi terkait dengan fungsi polinomial dan fungsi rasional, maka di dalam materi kekontinuan ini juga ada teorema terkait dengan kekontinuan dari fungsi polinomial. Di sini diberikan fungsi polinomial 2 peubah yang merupakan jumlahan dalam bentuk C kali X pangkat M dikalikan Y pangkat N, dengan C itu adalah suatu konstanta dan M dan N-nya itu merupakan bilangan integer non negatif,
Sebagai contoh, fx, y-nya itu merupakan bentuk polinomial berderajat 4 ya. Derajat 4 bentuknya adalah seperti ini ya. Selanjutnya fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah fungsi dalam bentuk pembagian fungsi polinomial. Sebagai contoh bentuknya adalah gx, y sama dengan 2xy ditambah 1 dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat. Atau bisa dituliskan dalam bentuk gx, y itu merupakan pembagian dari polinomial px, y dibagi dengan qx, y. Dengan syarat apa? Dengan syarat qx, y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ini, diperhatikan bahwa kalau limit fungsi, kalau saya mempunyai fungsinya itu adalah fx, y sama dengan x, di mana fx, y sama dengan x ini merupakan bentuk dari fungsi polinomial, maka limitnya itu ada, ya. Limitnya itu ada, yaitu tinggal melakukan substitusi. Begitu juga untuk fungsi gx, y sama dengan y. Begitu juga untuk fx, y sama dengan c. Sama-sama merupakan fungsi polinomial. Maka fungsi polinomial itu nilai limitnya ada, dan nilai fungsinya itu juga ada. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi polinomial itu dia kontinu. Nah, fungsi polinomial dua peubah itu dapat dibangun dari fungsi-fungsi sederhana seperti tadi. Fungsi f sama dengan x, fungsi g sama dengan y, dan fungsi h sama dengan c. Jadi fungsi polinomial itu dapat dibangun dari fungsi f, g, h ini dengan menggunakan operator perkalian maupun penjumlahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi polinomial itu dia selalu kontinu di R2. Atau fungsi polinomial itu kontinu di mana-mana. Begitu juga dengan fungsi rasional. Nah, fungsi rasional di sini akan kontinu di dalam domainnya. Nah, di dalam domainnya apa syaratnya? Syaratnya adalah penyebutnya, kalau tadi bentuknya adalah px, y dibagi qx, y, maka penyebutnya qx, y itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke, selanjutnya contoh yang kelima dari kekontinuan ya. Evaluasi untuk limit dari x kuadrat y pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 y kuadrat ditambah 3x ditambah 2y untuk x, y mendekati 1,2. Silahkan kalian perhatikan di sini. Fungsi dari fx, y bentuknya kan x kuadrat y pangkat 3 dan seterusnya. Ini merupakan bentuk dari fungsi polinomial. Kalau fungsi polinomial berdasarkan teorema tadi ya, diketahui bahwa fungsi polinomial itu kontinu di R2. Kontinu di sepanjang titik x, y di dalam domain R2. Oleh karena itu, karena f-nya itu kontinu di mana-mana ya, maka nilai limitnya itu pasti ada ya. Nilai limitnya pasti ada dan itu juga dijamin di teorema substitusi pada waktu membahas limit fungsi dua peubah. Nilai limit dari fungsi dua peubah itu dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusi langsung ya. Maka nilai limit dari x kuadrat y pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 y kuadrat ditambah 3x ditambah 2y untuk x, y mendekati 1,2 kita peroleh dengan cara mensubstitusi x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 2 sehingga kita peroleh sama dengan 11. Contoh selanjutnya ya. Di sini di mana fungsi fx, y sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat itu kontinu. Sekarang kita perhatikan. X kuadrat dikurangi y kuadrat di pembilangnya ini adalah fungsi polinomial. Penyebutnya juga merupakan fungsi polinomial dalam bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti fx, y ini adalah bentuk dari fungsi rasional. Kalau fungsi f itu adalah fungsi rasional, maka dari teorema yang sudah disebutkan, fungsi f ini akan kontinu di dalam domainnya. Ya, akan kontinu di mana f di sini fungsi f ini akan terdefinisi. Syaratnya apa? Fungsi f ini terdefinisi jika x kuadrat ditambah y kuadratnya itu tidak sama dengan 0. Berarti di sini dapat kita peroleh bahwa fungsi fx, y ini akan kontinu di semua titik x, y anggota dari R2 kecuali x, y itu sama dengan 0,0 ya. Jadi kontinu pada domainnya. Fungsi rasional itu akan kontinu pada domainnya.
ya. Domainnya apa ya? Domainnya X, Y anggota R2 di mana penyebutnya atau fungsi f(x, y)-nya itu terdefinisi. Kalau terdefinisi syaratnya apa? Berarti penyebut atau fungsi X, Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, contoh berikutnya. Dari contoh yang nomor 6 tadi kita kembangkan. Ya, kita kembangkan. Di sini didefinisikan fungsi Gx, Y, di mana Gx, Y ini didefinisikan X kuadrat sama dengan Y kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat jika X, Y-nya tidak sama dengan 0,0. Dan pada saat X, Y itu sama dengan 0,0, maka nilai Gx, Y-nya sama dengan 0. Dapat kita lihat di sini. Kalau X, Y-nya sama dengan 0,0, maka nilai Gx, Y atau nilai fungsi dari G itu sama dengan 0. Ya. Tetapi ingat, karena Gx, Y itu adalah fungsi rasional, di sini X, Y-nya itu tidak sama dengan 0,0. Berdasarkan pada contoh limit tadi ya, baik itu di ilustrasi yang paling awal maupun di contoh 4 kalau tidak salah ya. Limit X, Y untuk fungsi X kuadrat dikurangi Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0 itu tidak ada. Nilai limitnya tidak ada, tetapi nilai fungsinya ada di titik 0,0. Maka kalau kita kembalikan ke definisi kontinu, maka fungsi G ini tidak kontinu di 0,0. Atau dapat dikatakan G itu diskontinu di 0,0. Ya. Selanjutnya di contoh 8. Ya. Diberikan fungsi Hx, Y itu sama dengan arkes tangen Y per X. Arkes tangen Y per X ini sebenarnya bisa kita bawa ke bentuk fungsi komposit ya. Fungsi kompositnya apa? Kalau di sini kita definisikan fx, y-nya itu sama dengan y per x, di mana t itu sama dengan fx, y sama dengan y per x, maka didefinisikan gt itu sama dengan arkes tangen t, ya. Maka di sini akan diperoleh fungsi komposit yang menghasilkan hx, y itu sama dengan g komposit f, ya, g komposit f. Nah, di sini dapat diperhatikan, kalau fungsi fx, y-nya itu adalah y per x. Y per x, maka di sini diperoleh fungsi rasional. Fungsi rasional itu pasti dia kontinu pada domainnya. Nah, domainnya apa? Domainnya itu adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka di sini domain dari fungsi f itu adalah himpunan dari semua pasangan x, y anggota R2 dengan syarat x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, kalau kita definisikan fungsi gt itu sama dengan arkes tangen t ya. Nah, arkes tangen t ini adalah fungsi siklometri. Fungsi siklometri itu kalau fungsi siklometri, fungsi trigonometri, itu dia akan kontinu di sembarang titik di R2. Ya, dapat kita lihat bahwa kalau gt sama dengan arkes tangen t itu kontinu di sembarang titik di R2. Nah, oleh karena itu maka kita dapat membentuk fungsi komposit ya. G bundaran F atau G komposit F. Di sini maka G fx, y itu sama dengan hx, y. Nah, kembali seperti teorema atau pengertian yang sudah disampaikan pada fungsi satu variabel ya. Kalau F itu kontinu pada domainnya dan G itu juga kontinu pada domainnya, maka fungsi komposisi G bundaran F atau F bundaran G itu dia juga pasti akan kontinu pada domain. Maka fungsi komposit dari G fx, y atau hx, y sama dengan arkes tangen y per x itu akan kontinu pada domainnya. Nah, domainnya apa? Domainnya di sini nih. Karena f tadi kontinunya itu karena dia fungsi rasional ya, berarti dia akan kontinu pada domain x, y anggota R2 dengan x tidak sama dengan 0. Sedangkan g-nya itu kontinu di sembarang pasangan x, y anggota di sembarang t anggota dari R ya. Maka ini irisan dari domain kedua domain ini. Maka kita peroleh domain dari fungsi f ya. Itu sama dengan
himpunan dari semua pasangan X, Y anggota R2 dengan X tidak sama dengan 0. Maka fungsi komposit Hx, Y itu akan kontinu di DF, yaitu himpunan semua pasangan X, Y anggota R2 dengan X tidak sama dengan 0. Selanjutnya contoh yang ke-9 ya. Di sini didefinisikan fungsi Fx, Y dengan 3x kuadrat Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat itu untuk X, Y mendekati 0,0 dan bernilai 0 untuk X, Y itu sama dengan 0,0. Dari contoh limit tadi ya, contoh yang bagian terakhir terkait dengan limit fungsi 2 berubah, kalau limit dari 3x kuadrat Y dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0, dia akan mempunyai limit yaitu sama dengan 0. Sedangkan di sini dapat lihat kalau nilai fungsi dari Fx, Y untuk X, Y sama dengan 0,0 itu sama dengan 0. Berarti nilai limit itu sama dengan nilai fungsi. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi f ini kontinu di titik 0,0. Nah, itu terkait dengan pengertian kekontinuan dari fungsi 2 berubah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk limit dan kekontinuan untuk fungsi 3 berubah atau lebih, di mana dasarnya itu sama seperti pengertian di dalam limit fungsi 2 berubah maupun kekontinuan dari fungsi 2 berubah ya. Hanya saja di sini yang berbeda, kalau fungsi 2 berubah limitnya itu adalah X, Y mendekati AB di dalam R2. Tapi kalau fungsi 3 berubah itu adalah X, Y, Z mendekati A, B, C di dalam R3 ya. Jadi di sini diberikan definisi limit ya untuk fungsi 3 berubah yang terdefinisi pada domain D yang memuat sembarang titik dalam atau titik batas A, B, C di dalam R3. Maka limit Fx, Y, Z untuk X, Y, Z mendekati A, B, C adalah L dan dinotasikan dengan limit Fx, Y, Z untuk X, Y, Z mendekati A, B, C itu sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X, Y anggota D dan jarak antara titik X, Y, Z dan titik A, B, C itu berada di dalam radius delta, maka akan berakibat jarak antara titik F, X, Y, Z dengan L itu akan berada di dalam radius epsilon. Oke, jadi untuk definisi kekontinuannya, kalau fungsi 3 berubah dikatakan kontinu di titik A, B, C, itu jika nilai limit dari f, X, Y, Z untuk X, Y, Z mendekati A, B, C, itu sama dengan nilai fungsinya, yaitu nilai f di titik A, B, C. Definisinya sama, ya. Oke, untuk memahami terkait dengan limit dan kekontinuan untuk fungsi 2 berubah, fungsi 3 berubah, atau fungsi berubah banyak ya, dapat kalian coba untuk mengerjakan soal latihan berikut ini ya. Oke, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang limit dan kekontinuan dari fungsi berubah banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.